Selamat pagi, aku akan berbagi informasi seputar pewarna kuku atau cat kuku atau kitek. Di depanku ini ada beberapa contoh kitek yang terbuat dari herbal maupun yang terbuat dari bahan kimia. Di tangan kananku ini adalah pewarna kuku yang terbuat dari herbal yang aku pakai. Kadang-kala aku menggunakan ini. Kadang-kala aku menggunakan ini. Henakon ini sebenarnya peruntukan untuk mengukir tangan dan kaki pengantin ya. Tapi ini bisa diaplikasikan ke kuku dan aku sudah pernah memposting tutorial cara menggunakan henakon ini. Kemudian aku juga menggunakan Eagles Black Henna. Ini sebenarnya peruntukan untuk rambut ya, untuk pewarna rambut, tapi aku tidak menggunakannya untuk pewarna rambut. Aku gunakan untuk mengecat kuku. Ini made in India. Ini kemasan luarnya, sedangkan kemasan dalamnya adalah yang ini. Ada beberapa pilihan warna, kalau tidak salah sih hitam dan merah marun. Itu sih yang aku sering pakai ya, hitam dan merah marun. Ya, seperti ini. Kali Mehendi. Terbaca kan? Buatan New Delhi. Di dalamnya adalah seperti ini. Nah, kemudian isinya serbuk. Kemudian pemakaiannya itu ditambahkan dengan air, lalu diaduk hingga kental. Setelah itu baru diaplikasikan ke kuku. Jadi kalau membuat adonan aku tidak banyak-banyak, sekali pakai saja. Contohnya seperti ini ya, ini serbuknya, kemudian aku tambahkan air dan diaduk. Diaduk hingga kental sampai konsistensinya seperti ini. Kemudian diaplikasikan ke kuku menggunakan cotton bud. Jadi aku menggunakan cotton bud bukan lidi atau tusuk gigi karena penggunaan cotton bud yang ada kapasnya ini bisa membuat lebih rapi di kuku. Ya, seperti ini. Contohnya ya, misalnya di kuku ini. Jadi sampai dengan rapi, jangan sampai keluar-keluar dari kuku. Seperti ini ya. Jadi kental agar tidak luber-luber, karena kalau lebih encer dari ini, dia bisa mengotori kulit di dekat kuku ini, sehingga belepotan dan itu akan meninggalkan warna yang jelek sekali, tidak rapi. Ini dibiarkan sampai dia kering, setelah itu baru dibasuh dengan air. Ini akan aku hapus pakai tisu dulu. Kalau menginginkan warna yang lebih pekat lagi, kalau sudah kering seperti itu, kita oles lagi
tahap berikutnya bisa 2 atau 3 kali sesuai yang kita mau. Sedangkan yang ini tanpa tambahan air. Ini ya. Jadi pengaplikasiannya kalau aku sih selalu aku taruh dulu di wadah. Jadi tidak langsung dari ujungnya ini karena bisa belepotan kalau dari ujungnya ini langsung ditaruh di kuku. Jadi begini, kemudian pakai cotton bud juga. Ini ya. Pemakaiannya juga sama. Di kuku harus rapih, jangan sampai keluar dari kuku. Karena kalau misalnya keluar dari kuku dan mengotori kulit tangan di seputaran kuku jari itu akan belepotan juga hasilnya. Ya, kekentalannya kan sama dengan yang ini, yang Eagles Kelly Mehandi ya, sama tuh. Sedangkan yang ini warnanya merah marun. Ini juga sama pemakaiannya, ditaruh di kuku, biarkan hingga kering. Setelah itu baru dibasuh dengan air atau dilap dengan tisu. Kalau menginginkan lebih pekat lagi berarti diulang pemakaiannya. Yang ini juga berbahan dasar herbal. Ini yang aku pakai di kuku jempol yang kanan ini ya. Akan aku tunjukkan caranya. Ini kekentalannya juga sama seperti tadi tapi lebih encer sedikit. Ya. Coba lagi di kuku yang ini. Jangan sampai luber juga. Harus pas. Kalau ini cepat sekali berwarnanya, cuma aku kurang sukanya dia ini warnanya tidak pekat. Jadi dibiarkan kering. Ini aku pakai ya, yang tadi ini belum aku basuh, tapi sudah kering. Belum aku basuh. Sedangkan kalau yang basahnya seperti ini, ya, kalau misalnya dilap pakai tisu, hasilnya seperti ini. Ya, kalau menginginkan lebih pekat lagi, ulangi pemakaiannya. Lihat ya, dia. Jadi kalau misalnya memakainya ini belepotan sampai dengan keluar dari kuku, akan mengotori kulit ini, jadinya jorok. Kemudian yang berbahan herbal lainnya adalah ini. Inai kuku, ini ada 2, yang warna merah marun dan warna merah terang. Di 2 kemasan kardus yang berbeda. Jadi kalau misalnya di pasaran cari inai kuku, jangan bingung. Yang merah ini kemasan lama. Yang putih ini kemasan baru. Karena di kemasan yang putih ini sudah lebih detail keterangannya. Sudah ada nomor BPOM-nya, kemudian nomor batch-nya, kemudian expire date-nya, kemudian komposisinya, kemudian klaim atau manfaatnya, kemudian dibuat oleh PT Rumah Rumput Laut, ini dari Bogor. Kemudian cara penggunaannya, ini mengandung minyak zaitun, pewarna kuku untuk muslimah, sah untuk sholat. Ini nanti akan aku posting di video yang berbeda agar tidak terlalu lama ya, tutorial cara menggunakannya. Kemudian ini cat kuku yang aku beli
di supermarket waktu itu. Muka. Ini kalau tidak salah made in Korea ya. Ini peel off. Jadi bisa dikelupas. Ini yang aku pakai di kuku ini. Ini sebenarnya enak sekali sih dipakai. Cuma aku kurang suka karena dia ini ya mudah terkelupas itu. Akan aku tunjukkan ya. Seperti apa dia. Nah. Seperti ini. Mudah dikelupas. Kan? Tapi menyenangkannya kalau misalnya kita bepergian kemudian kita mau melakukan wudhu, ini bisa dilepas. Cuma aku kurang sukanya dari ini, kalau misalnya tersenggol sesuatu tuh mudah lepas, mudah terkelopek kayak ini juga. Ini yang coklat tua. Ini muka juga ya. Mudah dikelupas juga sama seperti itu ya. Tunjukkan nih. Kan? Nah, ini yang namanya peel off atau mudah dikelupas. Sedangkan dua yang berbahan kimia ini, maaf 3, 1, 2, 3, ini tidak bisa dikelupas. Harus diangkat dengan aseton, nih. Polish remover. Ya akan aku tunjukkan ya, nih. Ini nggak bisa. Dikelupas juga nggak bisa. Dicuci juga nggak bisa lepas. Dilepasnya dengan ini pakai kapas, dituang ke kapas sedikit. Akan aku tunjukkan caranya. Bismillah. Nah, ini ya. Nah, ini baru terangkat setelah menggunakan aseton. Jika cat kuku terbuat dari bahan kimia permanen yang sulit dihilangkan, maka cat kuku tersebut dapat menghalangi air wudhu meresap ke pori-pori kuku atau kulit jari tangan. Nah, jika air wudhu terhalangi oleh cat kuku yang permanen itu, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Sehingga sholat kita pun tidak sah. Oh ya, aku belum menunjukkan ini apa ya tadi ya. Jadi yang satu ini Eternally, ini buatan Indonesia. Tulisannya memang kecil sekali ya, jadi untuk membaca tulisan yang sangat kecil itu aku menggunakan bantuan ini, kaca pembesar. Ya. Sudah ada BPOM-nya, nomor BPOM-nya, nomor batch, expire date juga, masih lama ini. Tapi aku jarang memakainya juga karena ini juga encer. Di samping itu bahan kimia itu repot. Jadi kalau dipakai pas haid aja, karena kan keseharian kita di luar haid adalah melakukan sholat 5 waktu. Jadi tidak perlu repot menggunakan cat kuku yang susah dihilangkan kecuali dengan aseton. Jadi kalau sekarang karena sudah ada pilihan herbal yang tahan lama, maka aku menggunakan yang pewarna kuku herbal saja. Sedangkan yang ini Revlon buatan Indonesia. Ini aku baca juga pakai kaca pembesar.
Ini ada NA-nya, nomor NA ya. Yang harus diperhatikan adalah cat kuku yang berbahan baku halal bukan berarti ia telah memenuhi syarat dapat dipakai untuk sholat. Karena harus dilihat apakah ia itu menghalangi air wudhu atau tidak. Jika cat kuku yang tadi seperti Revlon maupun Eternally ini aku pakai, dia kan susah sekali aku lepas kecuali menggunakan aseton ya. Artinya air wudhu tidak dapat masuk ke pori-pori kuku dan mengenai kulit. Dengan demikian ini namanya menghalangi air wudhu. Sedangkan kalau misalnya air wudhu itu terhalang oleh cat, maka wudhu kita tidak sah. Kemudian sholat kita menjadi tidak sah juga. Kalau menggunakan cat kuku yang bisa dikelupas, maka harus dikelupas dulu sebelum berwudu agar wudu kita sah, sehingga sholat kita sah. Jadi jika di pasaran itu ada yang mengatakan bahwa cat kuku ABC itu adalah halal, ya memang bisa jadi dia berbahan baku halal, tapi bukan berarti dia bisa dipakai untuk sholat. Ya, menggunakan cat kuku permanen yang berbahan baku halal itu diperbolehkan bagi seorang muslimah. Tapi saat akan berwudu, cat kuku permanen harus dihilangkan dulu, misalnya dengan menggunakan aseton atau bagi yang peel off seperti ini ya dikelupas dulu. Kemudian jika ada yang nanya, loh aseton ini kan komposisinya mengandung alkohol ya, itu apakah diperbolehkan? Nah, Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa alkohol itu dibedakan menjadi dua, yakni alkohol yang berasal dari industri khamar atau minuman keras dan alkohol yang bukan dari industri. Alkohol adalah istilah umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus fungsional hidroksil yang terikat pada atom karbon. Penggunaan etanol atau alkohol hasil industri non-khamar hukumnya mubah atau boleh bila secara medis tidak membahayakan kesehatan. Tapi jika membahayakan kesehatan maka dia haram hukumnya. Jika alkohol berasal dari industri khamar atau dari industri minuman keras maka dihukumi haram. Sedangkan alkohol yang bukan berasal dari industri khamar, jika dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka boleh digunakan dan tidak najis. Itu aku baca di Fatwa MUI. Dan khamar dan alkohol itu adalah dua hal yang berbeda, karena tidak semua alkohol itu merupakan khamar atau minuman keras, sedangkan semua khamar pasti mengandung alkohol. Seperti itu ya. Oke, selamat bereksperimen dengan pewarna kuku. Kalau ada pewarna kuku yang halal kandungannya, kemudian diaplikasikan mudah dan tidak menghalangi air wudhu, itu yang kita pilih dibandingkan yang berbahan kimia, kemudian permanen, sulit dihilangkan, dan menghalangi air wudhu. Selamat mencoba, bye!